Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita mulai ya. Ini kita mulai di hari Selasa tanggal 23 Dzulhijjah 1447 Hijriah 1447 Hijriah. Antum catat bidayatul daras ya, awal pelajaran tanggal berapa? 23 Dzulhijjah 1447 Hijriah garis miring tanggal 9 Juni 2026. Nah gitu ya. Kita masuk langsung ke halaman 13 ya. Kita tidak baca buku mukaddimahnya Syekh panjang ya, itu mungkin bisa baca sendiri. Kita langsung masuk ke inti kitab Lum'atul I'tiqad. Lum'atul I'tiqad ini karya siapa? Karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi ada kitab ya ikhwan, Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Di sana ada kitab namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Iqtisad fil I'tiqad. Iqtisad fil I'tiqad. Karya siapa? Karya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa sara ala nahjihi, amma ba'du. Fal-lum'a ma'khudun minal lum'an. Al-lum'ah itu diambil dari lafaz lum'an. Fahiya lum'atun. Fahiya lum'atun bima'na annaha talma' wa tunir. Jadi lum'ah itu maknanya adalah talma. Lum'an itu berkilau, bercahaya kalau bahasanya. Sehingga lum'ah itu artinya apa? Maknanya talma, berkilau, wa tunir, bercahaya. Bi khilafiz zulmah, lawan dari az-zulmah. Apa zulmah? Gelap. Jelas? Jadi lum'ah itu diambil dari lafaz lum'an, bercahaya. Masya Allah. Bolehlah antum punya anak kasih nama apa? Lum'ah. Ya tak? Lum'ah, Lum'atul Bait. Ya tak? Cari nama anak itu nggak usah panjang-panjang. Antum kasih nama anak panjang juga. Muhammad Abdullah Al-Fatih Al-Faruq. Panggil masih bedul juga. Ya tak? Dul. Bedul panggil orang. Ya tak? Itu tadi. Ada ikhwan kasih nama anak 4 suku kata. Karena tidak menasihatkan antum yang masih bujang-bujang, kalau nanti punya anak
cukup 2 suku kata saja. Ya, lihat anak-anak, tidak terlalu banyak. Cewek kasih nama Umama An-Nuraniyah, Umaima An-Nidaiyah. Ya, singkat-singkat saja. 2 suku kata. Kenapa? Kalau panjang itu tadi susah orang. Ya toh? Yang kira-kira orang tuh namanya tuh kepakai. Toh kalaupun kerja nanti cukup. Lihat antum nama orang-orang kerja yang PNS, polisi. Namanya tuh kan lihat ujung-ujungnya juga pendek. Rita, Budi, ya enggak? Rahmat. Toh itu aja yang dipakai. Didi, toh. Nah. Misalkan Wandi, anggaplah Wandi itu seorang polisi, paling kalau nggak pakai nama Dede atau Wandi, itu aja, ya enggak? Itu misalkan Abdurrahman Sirait, paling jadi namanya juga Sirait. Khalid, singkatan dari apa? Manung Khalid. Medan juga ya? Si Manung Khalid ya? Bukan? Aid, Sirait singkatnya. Pak Aid, misalkan contoh, ya. Wa munasabatu tasmiyatiha bil lum'a, dan munasabah kesesuaian penamaan, ya, penamaan buku ini dengan nama lum'ah. Kenapa sih kitab ini dikasih nama lum'ah? Apa sih kesesuaiannya dengan judul tadi? Min ajli bayanil farqi bainaha wa bainal kutubil mudhlimah allati tusyakkikun nasa fi aqaidihim. Jadi tujuannya dalam rangka menjelaskan perbedaan antara kitab ini dan antara kitab-kitab yang gelap, yang membuat ragu umat manusia dalam keyakinan mereka. Jadi namanya lum'ah. Kenapa dikasih nama lum'ah? Untuk membedakan antara isi kitab ini dengan isi kitab-kitab yang menyimpang, yang membuat sesat umat manusia, yang membuat ragu umat manusia dari keyakinan mereka. Jelas? Faham? Wa ma'nal i'tiqad. Sedangkan apa itu i'tiqad? I'tiqad adalah huwa man aqada alaihi alqalbu. I'tiqad itu adalah sesuatu yang terikat di hati, sesuatu yang tertanam di hati. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksudkan dengannya di sini al-bulghatu minal i'tiqadis sahih alladhi yajibul imanu bihi. Yang dimaksudkan di sini adalah bekal berupa keyakinan-keyakinan yang sahih yang wajib kita imani. Difahami? Sehingga lum'ah itu adalah cahaya yang bersinar, i'tiqad adalah keyakinan yang dalam hati yang wajib kita imani. Sehingga kalau dia mengimani segala sesuatu yang ada dalam isi kitab ini, maka akan menjadi bercahayalah keyakinan dia dan agamanya dia. Fal-lum'atu hiyal bulghatu waznan wa ma'nan. Sehingga yang namanya lum'ah adalah bekal, modal, bahan pokok kalau bahasanya bulghah. Waznan wa ma'nan, secara timbangan dan secara makna. Fahiyya yataballag biha, maka dengan lum'ah, dengan bekal ini tadi seseorang bisa berbekal dengannya. Likauniha hawat ala khalasatil mu'taqad fi hadil abwab, karena lum'ah ini, lum'atul i'tiqad ini tadi mencakup kesimpulan keyakinan-keyakinan pada bab ini tadi, pada bab apa? Bab akidah, bab tauhid.
wa hiya fil waqti nafsihi idha'atun 'alal mu'taqadis sahih, dan ia pada waktu tersebut adalah idha'ah, merupakan penerang terhadap keyakinan yang benar. Jelas? Jadi lum'ah ini merupakan apa? Bekal keyakinan yang benar dan juga penerang pada keyakinan yang benar tersebut. Wadih, jelas ya ikhwan? Seperti itu. Wa ta'riful i'tiqad, definisi i'tiqad, keyakinan. Bi'annahu hukmu dhihnil jazim. I'tiqad adalah hukum yang ada pada benak pikiran secara pasti atau lagi pasti. Jadi hukum yang ada di benak pikiran itu tadi. Ketika menghukumi sesuatu dan pasti, itu namanya i'tiqad. Fa in tabaqal waqi', kalau mencocoki kenyataan, fa sahihun, maka hukum tersebut dikatakan benar, maka i'tiqad itu dikatakan sahih. Wa illa fa fasidun, dan kalau tidak benar, tidak sesuai kenyataan, itu dikatakan i'tiqad fasid. Wa illa, dan jika tidak, fa fasidun, maka dia dikatakan fasid. Ini mahallun nazar. Ya. Ini butuh ditinjau ulang definisi yang seperti ini. Ketika ada yang mengatakan fa in tabaqal waqi' fa sahihun wa illa fa fasidun, ini butuh ditinjau ulang, mahallun nazar. Perlu dikaji ulang lagi. Kenapa? Li'annahu yu'addi ila an la yahtajju fi masail mu'taqad illa bil yaqinil majzumi bihi. Karena ini bisa mengantarkan kepada pemahaman tidak diperbolehkan berhujjah dalam masalah keyakinan melainkan dengan keyakinan yang pasti. Amma ma yufidu dhon fala yuhtajju bihi ka khabaril ahad, sehingga memberikan kesan bahwasanya dalil-dalil yang memberikan faedah dhon tidak bisa dijadikan hujjah seperti khabar ahad. Hadza mukhalifun alaihi lima alaihi salaf. Ini menyelisih akidah salaf. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, lam ahfaz an fuqaha'il muslimin annahum ikhtalafu fi tathbiti khabaril wahid bima usifat atau bima wasaftu anna dzalika mawjudun ala kullihim. Kata Imam Syafi'i, aku tidak hafal ya dari para fuqaha kaum muslimin bahwasanya mereka berselisih di dalam menetapkan khabar wahid dengan perkara yang aku telah sifati bahwasanya hal tersebut ada pada mereka semua. Ya. Maknanya kata Imam Syafi'i, aku tidak mengenal, ya, tidak mengenal, nggak tahu gitu loh. Dari para fuqaha kaum muslimin, dari para ulama itu mereka berselisih tentang khabar wahid. Nggak aku ketahui adanya perselisihan maksudnya di kalangan para ulama tentang penetapan khabar wahid, khabar ahad, khabar dari satu orang, dalil dari satu orang. Bima wasaftu anna min anna dzalik mawjudun ala kullihim, ya. Dengan apa yang telah aku sifati, yang aku tetapkan bahwasanya hal tersebut ada semua dari kalangan mereka. Ya. Maknanya apa? Ada semua, nggak ada perselisihan. Kama hakal ijma' ala wujubil amal bi khabaril wahid wa qabulihi fi masail syar' kulliha ghairu wahidin min ahli ilmi. Sebagaimana juga telah dinukilkan ijma' tentang wajibnya beramal dengan khabar ahad dan wajib diterima pada permasalahan syariat. Ya. Telah dinukilkan oleh banyak para ulama. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala, laisa fil i'tiqadi kullihi
fi sifatillahi wa asma'ihi illa ma jaa mansusan fi kitabillah aw sahha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ajma'at alaihi al-ummah wa ma jaa min akhbaril ahad fi dzalika kulli aw nahwi yaslam lahu wa la yusallam lahu wa la yunadhar fihi. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, ya, tidaklah pada permasalahan-permasalahan i'tiqad terkait dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla, melainkan sesuatu yang telah datang nas pada Al-Quran atau datang hadis yang sahih dari Rasulullah SAW atau telah disepakati oleh umat, serta segala sesuatu yang datang khabar ahad, semuanya itu tadi tidaklah melainkan harus apa? Di yuslam lahu, dipasrahi, wala yunadhar fihi, dan juga tidak boleh di debat. Maknanya kalam al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala, ya, tidak diperbolehkan dalam bab i'tiqad, ya, berdasarkan riwayat-riwayat yang datang dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW atau disepakati oleh para ulama, ya, tidak diperbolehkan untuk didebat, ya, semuanya wajib dipasrahi. Zakara al-Imam Ibnu Qayyim in'iqad al-ijma' al-ma'lum al-mutayaqqan ala qabuli hadhil hadits wa itsbat sifatir Rabb ta'ala biha. Dan juga al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan telah terjadi ijma', ya, yang sudah diyakini dan dimaklumi tentang diterimanya hadis-hadis tersebut dan menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala hadza la yashukku fihi man lahu aqal khibratan bil ma'qul. Yang ini adalah perkara yang tidak diragukan oleh orang yang punya ilmu sedikit pun terkait dengan penukilan. Bal qala Abu Ya'la wa qala qaumun min ahli bid'ah la yajuzul amalu bihi wa la yajuzul ta'abbud bihi. Kata Imam Abu Ya'la, adapun ahlul bid'ah mengatakan tidak boleh beramal dengan khabarul ahad, tidak boleh beribadah kepada Allah dengan khabar ahad. Sedangkan ahlu sunnah apa? Ahlu sunnah menetapkan beramal, berkeyakinan boleh dengan khabar ahad selagi hadisnya sahih. Apa istilah khabar ahad? Khabar ahad itu khabar atau hadis yang cuman penukilannya cuman satu orang perawi gitu. Kata mereka tidak boleh. Khabar ahad itu hadisnya harus mutawatir, harus banyak yang menukilkan. Bukankah kita katakan, bukankah yang berdakwah di Yaman itu cuma satu orang atau dua orang di zaman sang Rasul? Ya, seperti itu. Wa dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah taala ila anna hadha tafriq baina qabul khabaril ahad fil ahkam duna masail at-tauhid wal aqidah ka masail asma'illahi wa sifati innama yu'raf an ru'usi ahli bidah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya membedakan menerima khabar ahad pada bab ahkam, tidak pada bab tauhid, tidak pada bab akidah, ya, seperti masalah asma wa sifat, ini hanya dikenal dari pentolan-pentolan ahlul bidah. Jadi ahlul bidah membedakan, kalau bab ahkam diterima khabar ahad, kalau bab akidah tidak bisa diterima. Wa asyara ila ijma'il ummah ala butlani hadzal tafriq. Beliau mengisyaratkan akan adanya ijma' tentang batilnya perbedaan seperti ini. Difahami? Hati-hati antum. Nanti antum jangan sampai santri darul hadits yang bawa pemikiran seperti itu, ya. Kita lanjutkan. Wa mimma yadullu ala wujubil amal bi khabaril wahid wa qabuli fi masail mu'taqad. Termasuk perkara yang menunjukkan akan wajibnya beramal dengan khabar wahid dan wajibnya menerima pada permasalahan i'tiqad. Satu, argumentasinya. Ma thabata fi sahihain min hadits Ibnu Abbas hina ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman liyad'u an-nas ila at-tauhid wa khabaru muhad laysa mutawatiran wa ma dzalika iktafa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu kafiyan. Di antara argumentasi yang menunjukkan wajibnya beramal dengan khabar ahad dan wajib diterima dalam bab i'tiqad adalah hadis dari Abdullah bin Abbas ketika Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk mendakwakan tauhid. Bukankah khabar Mu'adz adalah khabar ahad, bukan mutawatir? Namun Rasulullah SAW mencukupkan akan hal tersebut. Mu'adz sendirian ke Yaman, dia dakwah dia di Yaman. Ya enggak? Alasan yang kedua, annal i'tiqad minad-din, bahwasanya keyakinan itu bagian dari agama. Fayasbutu bima sabata bihi baqid din, maka akan tetap, maka atau fayusbat, maka ditetapkan dengan segala sesuatu yang bisa tetap dengannya seluruh agama.
Wa man farraqa baina masail al-i'tiqad wa baina al-umur al-amaliyah kal adhan was shalah wal wudu wa ghairiha lazimahu iqamatu dalil ala sidqi madhhabi. Barang siapa yang membedakan permasalahan-permasalahan i'tiqad dan perkara-perkara yang amaliyah seperti adzan, salat, wudu dan yang semisalnya, maka harus bagi dia menegakkan dalil akan kebenaran pendapat dia. Wa qad sabaqa dzikrul ijma', sungguh telah ada penukilan ijma'. Ingat ya, siapa yang mengatakan kalau dalam bab amal boleh khabarul ahad, hadis ahad boleh diamalkan, tapi dalam bab i'tiqad harus hadisnya mutawatir yang masyhur. Ini pemahaman ahlul bidah, bukan pemahaman ahlus sunnah. Hatta qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sampai-sampai al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, hadza amrun ya'lamu darurata ahli hadis. Ini adalah perkara yang diketahui secara daruri oleh ahlul hadis. Kama hadza amrun ya'lamu daruratu ahli hadis, kama ya'lamuna adalatus sahabah wa sidqahum wa amanatahum wa naqlahum dzalika an nabiyhim ka naqlihim al-wudu wal ghusl min al-janabah wa adadis salawat wa awqatiha wa naqlil adhan wa tasyahhud wal jum'ah wal idain fa innal ladzina naqalu hadza humul ladzina naqalu ahadits as-sifat. Kata beliau, sebagaimana mereka ahlul hadis juga mengetahui keadilan para sahabat, kebenaran para sahabat, jujurnya mereka, amanah para sahabat, penukilan para sahabat tentang hal tersebut dari Nabi SAW, seperti penukilan wudu, mandi janabah, bilangan sholat, waktu-waktu sholat, azan, tasyahud, jum'ah, wal idain. Kenapa? Karena yang menukilkan akidah ini juga mereka yang menukilkan hadis-hadis sifat. Yang menukilkan hadis-hadis sifat juga mereka yang menukilkan tentang wudu. Kita katakan kepada ahlul bidah, ya ahlul ahwai wal bidah minal ajair dan yang selainnya, yang kalian menolak hadis-hadis terkait dengan bab sifat, bab i'tiqad dengan alasan ahad hadis tersebut. Kita katakan kepada mereka, yang menukilkan hadis-hadis tersebut adalah sahabat-sahabat yang mereka juga menukilkan dalam bab wudu. Mereka juga menukilkan dalam bab taharah, dalam bab salat. Kenapa kalian menerima dalam bab taharah, wudu, salat dan yang semisalnya, tapi kalian menolak dalam bab i'tiqad? Fa in jaza 'alaihimul khata' wal kadhib fi naqliha, jaza 'alaihim dzalika fi naqli ghairiha kama dzakarna. Kalau seandainya ada kemungkinan kesalahan pada para sahabat ketika mereka menukilkan bab keyakinan, maka kita katakan demikian juga masih memungkinkan juga ada kesalahan dalam bab ahkam, dalam bab amaliyah, dalam bab wudu, salat yang semisalnya. Tapi kenapa dalam bab salat kalian tidak pilih-pilih, kalian langsung terima khabar ahad? Wa hina idzin fala wuthuqa lana bi syai'in nuqila lana an nabiyina albattah. Maka ketika itu tidak ada wuthuq, ya, tidak ada kepercayaan lagi bagi kami dengan sesuatu yang telah dinukilkan dari Nabi SAW. Ya, maksudnya apa? Kalau seandainya ada kemungkinan kesalahan dalam bab i'tiqad, dalam penukilan satu orang sahabat nukilkan bab i'tiqad, dianggap tidak bisa diterima karena ada kemungkinan salah gitu loh, zon. Demikian juga kita katakan konsekuensi kalian seperti itu dalam bab amal juga ada kemungkinan kesalahan. Sehingga kalau konsekuensinya dikatakan bab i'tiqad, ketika satu penukilnya dari sahabat dikatakan zon, bab amal dikatakan zon juga, konsekuensinya apa? Tidak ada kepercayaan lagi bagi kita terhadap penukilan yang dinukilkan dari Nabi SAW. Wa hadza insilahun minad din wal ilm wal akal. Ini namanya keluar, lepas dari agama, ilmu dan akal. Jelas paham? Nyambung atau? Yang nyambung, yang mumet. Nah, demikianlah belajar ilmu agama. Ana bilang, anak sering ngomong sama antum, kalau antum mondok di Darul Hadis ini, antum akan merasakan betul-betul dunia di pondok pesantren. Ya, jangan anggap remeh belajar di Darul Hadis. Ya,
Orang yang anggap remeh belajar di pondok ini belajar cuma di masjid, ya. Gedungnya nggak ada lapangan futsal, nggak ada memanah, nggak ada segala macam. Coba dulu belajar tuh. Ya enggak? Itu nahu saja. Udah dibuat mumet di sini dengan ajrumiyah. Belum mutamimah, belum qatran ada. Belum kitab-kitab yang lain. Itu saja dibuat mumet. Makanya jangan anggap remeh pondok pesantren Darul Hadis ini. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Amma qauluhu hal yakfi fi dzalika ma yasilu ilaihi al-mujtahid min ghalabati adh-dhann aw la budda min al-wusul ila al-qata'. Alasan ketiga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun pernyataan yang menyatakan apakah cukup dalam hal tersebut sesuatu yang sampai kepadanya mujtahid berupa ghalabat adh-dhann atau harus untuk sampai kepadanya itu berupa al-qata', sesuatu yang qat'i, ya. Fayaqal, kata Ibnu Taimiyah, maksudnya gini, pernyataan apakah seorang yang sampai kepada mujtahid tersebut apakah dicukupkan berupa ghalabat adh-dhann ataukah harus qat'i? Fayaqal, maka jawabannya kata Ibnu Taimiyah, as-shawab fi dzalika tafsir, ada rincian. Fa'innahu wa in kana tawaif min ahli al-kalam yaz'umuna anna masail al-khabariyah allati qad yusammunaha masail al-usul yajib al-qata' fiha jami'uha wa la yajuzu al-istidlalu fiha bighairi dalilin yufidu al-yaqin wa qad yujibuna al-qata' fiha kulliha ala kulli ahadin fa hadha alladhi qaluhu ala itlaqihi wa umumihi khata'un mukhalifun lil kitabi wa sunnah wa ijma'i salafil ummah wa immatiha. Fal khulasa dari kalam Ibnu Taimiyah, kata beliau, meskipun yang dilakukan oleh sekelompok ahlul kalam yang mereka menganggap masalah-masalah khabariyah yang mereka sebut dengan masalah usul harus, kata mereka, qata', tidak boleh berdalil dengan dalil yang tidak diperbolehkan berdalil padanya dengan dalil yang tidak memberikan faedah yakin. Kata mereka wajib, karena mereka mewajibkan qata' pada setiap dalil qata' ini, katanya. Ini yang mereka katakan secara itlaq dan secara umum adalah kesalahan yang menyelisih Al-Quran, Sunnah dan ijma' salaf. Maksudnya apa? Pernyataan ahlul kalam yang mengatakan bahwasannya dalam bab keyakinan harus qat'i itu dalil yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Wa qala rahimahullah takhsisu lafdzil ilmi bil qat'iyyat istilahul mutakallimin. Kata Ibnu Taimiyah, mengkhususkan lafaz ilmu dengan qat'iyyat ini adalah istilah mutakallimin, istilah ahlul kalam. Kemudian alasan yang keempat, al-ijma' alladhi hakahu ghairu wahidin min ulama'i sunnah ka Ibnu Abdul Barr wa Al-Qayyim wa ghairihima qad madha dzikru dzalik. Jelas ada ijma', sudah ada ijma' yang mengatakan bahwasannya wajib beramal dengan khabar wahid baik dalam bab i'tiqad ataupun dalam bab al-amaliyah. Faedah khabar wahid yufidul ilm idza ihtafat bihil qara'in katalaqqi bil qabul kama nas ala dzalika ghairu wahidin min ulama. Ada faedah juga, faedah khabar wahid yufidul ilm idza ihtafat bihil qara'in, kalau diliputi oleh sekian banyak indikasi seperti talaqqi bil qabul, sebagaimana yang dinaskan oleh lebih dari satu orang ulama. Jelas khabarul wahid memberikan faedah ilm kalau apabila ihtafat bihil qara'in katalaqi bil qabul. Wallahu ta'ala sallallahu alaihi